Hai Kopi Lovers, balik lagi di channel ini, Baby Brew. Dan kali ini kita pengen ngasih tips gimana caranya nyeduh kopi yang enak. Oke, jadi untuk kali ini kita nyeduh kopi dari Gunung Halu, region Jawa Barat dengan profile light roast. Dan juga sebelum nyeduh, kalian pertama-tama tuh harus perhatiin dead roastnya. Jadi jangan terlalu fresh juga, soalnya kopi fresh itu menurut saya pribadi ya masih terlalu tinggi untuk kadar gasnya, dan juga itu yang bisa berpengaruh untuk menutup rasa di lidah kita. Jadi kita harus tunggu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu. Kita biasa sih bilangnya resting, jadi untuk proses degasinya lebih maksimal agar rasa kopi yang kita seduh itu rasanya pun juga bakal maksimal. Oke, kali ini saya menggunakan pour over P60 origami. Kenapa sih ini alat yang paling saya suka gitu? Karena dia bisa pakai 2 jenis paper filter. Yang pertama bisa kita pakai Concept, terus yang kedua bisa juga pakai paper filter Kalita Wave 185. Oke, sebelumnya kita siapin dulu alat-alatnya. Jadi yang kita penting banget sih untuk semuanya, untuk kita nyeduh itu scale, kedua drippernya yang pastinya. Setelah itu paper filter. Paper filternya saya menggunakan paper filter yang putih sih biasanya, yang bleaching sih kata orang, tapi ini saya gunain paper filter yang Abaka, katanya sih dari kulit pisang. Dan pertama-tama kita harus lipat dulu ini, kemudian ujungnya kita lipat lagi. Oke, jadi pas ditaruh ke ini dia langsung mekar gitu, jadi nggak ribet, bakal ketekuk lagi. Oke, setelah itu kita ya biasalah kita bilas. Entah mau pakai paper filter apapun, diutamakan itu ya kita bilas. Ya mungkin kita nggak tahu ada kontaminasi dari debu, bakteri dan segala macam. Ini saya bilasnya pakai suhu sekitar 90 derajat. Kemudian airnya jangan lupa dibuang. Nah, sebelum kita mulai nyeduh, jadi untuk ngebuat kopi yang enak pastinya, ada yang harus kita perhatiin terlebih dahulu. Yang pertama, yang paling penting dari semua hal itu air. Airnya ya harus air bersih gitu, dan air kelapa juga terhadap rasa. Jadi air itu nggak boleh ada berwarna, nggak boleh ada baunya. Itu pertama. Jenis air itu mungkin kita bakal bahas di selanjutnya. Dan air yang kedua itu adalah grain size. Nah, logikanya kita main logika nih ya. Semakin kecil gilingan, maka kopi akan dihasilkan semakin pahit ya, mungkin bitter, bold dan segala macam. Terus jika gilingan itu semakin kasar, maka kopi itu bisa under extract mungkin, atau tingkat keasamannya semakin tinggi. Nah, jadi yang diperhatiin itu grain size-nya. Nah, biasanya kalau untuk P60 saya gunain origami ini, saya biasanya pakai di medium. Terus yang kedua suhu ya. Suhu air itu kita harus perhatiin banget. Karena apa? Sama kayak tadi, semakin tinggi maka kopi akan semakin terekstraksi atau semakin pahit, bisa semakin pahit, dan semakin rendah kopi itu bisa under extract juga. Dan dari suhu yang enak buat selera kalian sih sebenarnya suhu itu. Ya, jadi kalau pengen nemuin yang enaknya di mana ya suka-suka ngulik aja. Buat ngulik, mungkin hari ini coba di 92, besok di 93, 94, atau bakal turun 91, 90. Nah, enaknya di mana? Ya kalian keep gitu. Terus yang terakhir, waktunya. Untuk waktu, jadi kopi semakin lama kopi dan air itu bertemu, buset asik temuan
Jadi kopi itu akan semakin terekstraksi, dan semakin lama kopi terekstraksi maka tingkat kafeinnya juga akan semakin tinggi. Nah jadi waktu brewnya itu kalian harus tentuin. Sebenarnya semuanya nyambung sih dari green size. Kalau green size semakin halus maka biasanya mampet gitu paper filter kita, dan semakin kasar biasanya terlalu ngocor. Nah jadi semuanya itu saling berkoneksi. Jangan sama dia aja koneksinya. Apalagi sama orang dalam kan biasanya asik punya koneksi orang dalam. Oke, jadi kita siapin dulu. Untuk kopi yang saya gunakan biasanya seberat 20 gram. Tapi nah kali ini saya ngasih tips juga sih. Kenapa saya gunain coffee sifter ini? Nanti kita kasih tahu. Oke, kita kasih lihat dulu suhu lagi gramasi awalnya. Biasanya saya pakai sekitar 20 gram untuk awal. Add 21. Setelah itu digiling. Dan setelah digiling, kita shake. Kenapa saya gunain ini? Nah, kita kasih lihat ya hasil di shake-nya itu seperti apa. Oke, ini kita lepas. Nah, jadi di dalam ini banyak banget yang bubuk kopi yang halus banget. Padahal kita sudah pakai grinder yang lumayan oke. Tapi nyatanya masih banyak yang ini very fine-nya. Dan ini bertujuan untuk mengurangi resiko over extract pada kopi kita yang akan kita seduh. Oke, jadi hasil akhir setelah di shake itu sekitar 18,4. Biasanya sih 18,5 saya nyeduhnya. Oh, masih ada. Oke, setelah itu untuk teknik pouring. Oke ya, kita kasih lihat. Nah, jadi diratain dulu. Untuk teknik pouring sih itu pintar-pintar kalian ngulik aja gimana enaknya. Kalau saya sih biasanya untuk awal ya slow pouring gitu. Nah jadi proses pertama ini kita kasih blooming. Saya masukkan sekitar 60 ml dengan waktu blooming 30 detik. Nah, kenapa kita biasa bilang blooming? Karena pada proses ini kopi melakukan pelepasan karbon CO2 atau karbon dioksida sih. Karena kopi fresh itu pasti mengandung karbon dioksida. Setelah 30 detik kita pouring lagi. Ya santai aja, gak usah buru-buru. Pelan gitu. Jadi kira-kiranya air sudah sampai setengah, saya stop dulu. Jadi biarkan kopi terekstraksi, jangan sampai terlalu penuh. Pelan aja, gak usah buru-buru. Nah kalau sudah permukaannya kelihatan, tuang lagi. Ini sih seninya untuk manual brew ya. Kita tuh harus dituntut sabar. Karena kita pakai kopi 18 gram, 5, kalau kita pakai rasio 1:15 jadi sekitar 275 ml ya. Sangat enak sih didapat di rasio. Nah, kenapa rasio itu belakangan saya sebutin? Karena rasio itu selera kalian. Jadi semakin besar angka rasio di belakangnya itu, maka kopi akan semakin soft gitu kan. Jadi misalnya 1:16, 17, 18 itu kopi semakin encer. Karena kopi itu nggak ada yang watery ya. Banyak yang bilang kopi itu terlalu encer tuh watery. Padahal komposisi dari kopi sendiri itu 98%-nya itu air. Jadi kalau disebut watery agak aneh juga. Jadi kita sebutnya kental sama encer. Nah untuk waktu seduh sendiri saya biasanya sih sekitar 2 menit
sampai 3 menit maksimalnya. Nah terus untuk akhirnya saya kasih shake segini. Ini menurut saya sih agak kecepatan untuk hasil ekstraksinya. Biasanya sih sekitar 2 menit 30 detik. Dan ini 2 menit 20 detik. Berarti grain size-nya terlalu kasar. Asik. Wanginya halu. Dia ada kayak sentuhan buah pisangnya. Balik lagi di sini. Oke, jadi kita coba dulu kopinya. Gimana sih rasanya? Pertama kita bilas dulu gelasnya. Kenapa dibilas? Karena mungkin gelas kita ada terkontaminasi. Susah banget sih ngomongnya. Ada kontaminasi dari debu atau ada bakteri segala macam, makanya kita bilas pakai air panas lagi. Dan juga kita shake kayak gini atau lakukan agitasi biar penurunan suhunya lebih stabil dan kopi tercampur secara merata. Tuang. Jadi dua yang kena. Panas. Tunggu dingin ternyata dulu. Nah jadi itu kalau mau minum kopi ya saya tunggu dingin dulu, jangan panas-panas. Kasihan lidah kalian. Ya sudah mulai dingin. Jadi karakter si Halu Honey ini dia untuk di sentuhan awal itu kita kadang kayak ngerasain buah-buahan ya, jadi kayak fruity gitu. Terus untuk di bagian tengahnya itu kayak ada rasa yang dulu pernah ada ya. Pernah coba kayak pisang gitu, jadi kayak pisang mengkel ya, pisang mengkel. Dan untuk aftertaste-nya itu ya lumayan panjang sih untuk yang ini. Untuk bodinya medium sih, nggak terlalu tebel, nggak terlalu soft juga. Jadi pas di tengah tuh kerasa kayak gitu bodinya. Nah ini nih, aku mau ngasih tips buat kalian gimana biar lidah kalian itu lebih peka ya. Jangan cuma perasaan aja, kalian aja yang peka, lidah kalian juga harus peka. Jadi kuncinya itu ya pola makan sih sebenarnya. Hindarin makan yang terlalu pedas. Terus jangan makan yang terlalu asin. Dan minum kopi atau minum apapun itu jangan terlalu panas. Itu sih. Oke, sekian tips dari saya. Enjoy, jangan lupa untuk ngopi hari ini. See you.